Membawa timnas U19 Indonesia ke Piala Asia, media Vietnam sindir STY. Kemenangan dengan 3-2 timnas U19 Indonesia atas Vietnam di laga pamungkas kualifikasi Piala Asia U20 Grup F terus menjadi sorotan di berbagai kalangan. Pasalnya tak hanya meloloskan skuad Garuda Nusantara ke Piala Asia, kemenangan tersebut sekaligus membalaskan dendam tim Merah Putih U19 setelah tersingkir di Piala AFF secara menyakitkan. Sebagai informasi, di Piala AFF U19 beberapa waktu lalu, pasukan Sintayong gagal lolos fase grup lantaran adanya dugaan sepak bola gajah antara Vietnam dan Thailand yang melakoni laga terakhir. Tentu, keberhasilan di kualifikasi Piala Asia U20 kali ini disambut gembira oleh publik sepak bola nasional. Namun, salah satu media kenamaan Vietnam menyebut nyinyir kemenangan skuad Garuda Nusantara. Diketahui media Vietnam Zing News memberikan selamat untuk timnas Indonesia, khususnya Sintayong atas kemenangan tadi malam. Namun menariknya dalam ulasannya, media lokal Vietnam itu menyebut soal rekor 1 kali kemenangan Sintayong atas negara mereka. Sejak menandatangani kontrak dengan Federasi Sepak Bola Indonesia, pelatih Sintayong menang untuk pertama kalinya melawan Vietnam. Sebelumnya, dia telah 4 kali bertemu dengan tim Vietnam dan hanya 1 kali imbang serta 3 kali kalah. Dan baru pada pertemuan kelima dengan Vietnam, pelatih Sin mampu menang. Itu pula yang menjadi alasan mengapa dia merayakannya dengan antusias setelah Rabani Tasnim memastikan kemenangan 3-2 untuk Indonesia U20. Tulis dari media Zing News. Di lain sisi, Sintayong sendiri mengapresiasi anak asuhnya yang sudah memiliki mental bertanding lebih baik, sehingga mampu membalikan keadaan sekaligus menang atas Vietnam. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, kemenangan tersebut membuat para pemain lebih percaya diri dalam menghadapi laga serta event lain ke depannya. Kunci sukses timnas U19 Indonesia bungkam Vietnam. Pertama, mampu menguasai pertandingan. Timnas Indonesia U19 bisa dikatakan menguasai jalannya pertandingan. Bola kebanyakan dipegang oleh Hoki Caraka dan kawan-kawan, terutama di babak pertama. Tak heran jika Vietnam U19 kesulitan mengontrol permainan dari skuad Garuda Nusantara. Kedua, supporter di Stadion GBT. Dukungan para pecinta sepak bola tanah air yang hadir ke Stadion GBT tampaknya ikut berperan dalam kebangkitan skuad Garuda Nusantara. Sebab para pendukung yang hadir di stadion tidak pernah berhenti mendukung pasukan Sintayong bahkan ketika tertinggal. Tak ayal usai menang timnas Indonesia U19 pun merayakan prestasi dengan para supporter. Ketiga, semangat juang para pemain tak pernah padam. Timnas Indonesia U19 tampak tidak menurunkan semangat mereka sama sekali ketika sudah tertinggal 1-2 dari Vietnam. Malahan mereka semakin agresif dan membuat 3 gol tercipta. Perlu diingat mereka adalah para pemain dengan usia di bawah 20 tahun. Namun sikap dan mental para pemain timnas Indonesia sangat matang. Keempat, strategi Sintayong berjalan mulus. Sintayong nampaknya sejak awal memang ingin memutuskan tren buruknya setiap kali berjumpa Vietnam. Alhasil, strategi yang amat matang berhasil diterapkan Sintayong kepada anak asuhnya. Timnas Indonesia U19 dapat meredam serangan Vietnam. Pasukan Dintenam pun benar-benar tak bisa berbuat banyak untuk menghancurkan gaya permainan skuad Garuda Nusantara di laga tersebut. Kelima, keputusan pergantian Sintayong yang jenius. 3 pemain timnas Indonesia U20 yang dimasukkan ke babak kedua berperan penting dalam gol-gol Garuda Nusantara. Ketiga pemain itu adalah Marcelino Ferdinand, Alfrianto Nico, dan Rabani Tasnim.
Menariknya, sejak awal, Sintayong memang memiliki insting untuk memainkan ketika pemain tersebut di babak kedua. Berkat kejeniusan Sintayong itu, Timnas Indonesia U19 pun pada akhirnya menang dengan skor 3-2 atas Vietnam. Jelang FIFA Matchday, PSSI kembali pertimbangkan JIS. Usai membawa Timnas U19 Indonesia lolos ke Piala Asia U20, Sintayong tengah bersiap untuk membesut skuad Timnas senior yang akan melakoni FIFA Matchday pekan depan. Skuad Garuda diketahui akan menghadapi Curaçao dalam 2 laga sekaligus. Pertandingan pertama dipastikan akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 24 September 2022 mendatang. Sementara itu untuk laga kedua pada tanggal 27 September 2022. Belum diputuskan di mana tempatnya. Sebelumnya PSSI telah merencanakan laga kedua itu digelar di JIS. Namun wacana tersebut batal lantaran PSSI menilai JIS belum memenuhi standar FIFA untuk menggelar laga internasional dan menjadikan Stadion Pekansari sebagai opsi utama. Namun baru-baru ini Iwan Bule kembali menyinggung soal JIS. Dia mengklarifikasi bahwa JIS memang stadion yang berkualitas. Akan tetapi, lanjut Iwan Bule, JIS memang masih terdapat kekurangan. Salah satunya adalah lahan parkir yang minim yang berbanding terbalik dengan jumlah penonton Indonesia yang sangat banyak. Di lain sisi, Iwan Bule juga mengaku telah mendapatkan undangan dari Gubernur DKI Jakarta dan juga Jakpro selaku pengelola JIS untuk turut ikut serta melakukan perbaikan infrastruktur JIS. Dia tak mengelak akan tetap memakai JIS jika sudah memenuhi standar.